Ya, kita lanjut lagi diskusi dengan Presiden Kongres Advokat Indonesia, Bapak Cucuk Sanjaya Hernanto. Mengevaluasi setiap perkembangan organisasi yang ada di Indonesia. Ya. Jadi pada saat Kongres di Surabaya, itu teman-teman menyimpulkan bahwa yang membuat ribut organisasi advokat itu karena benturan kepentingan antara presiden dengan sekretaris jenderal. Ya. Mungkin di organisasi lain sama. Ya, ya. Makanya dirubahlah. Sekarang ini tidak ada lagi di KAI namanya sekretaris jenderal. Yang ada sekretaris umum. Oh. Karena sekretaris umum ini adalah melayani semua pimpinan. Jadi bukan hanya presiden yang dilayani, wakil presiden, vice presiden, bendara umum, dan teman-teman semua yang ada di Indonesia itu dilayani oleh sekretaris umum. Jadi salah satu strategi dalam penyusunan organisasi ya? Itu untuk mengurangi konflik yang berada di dalam. Oh, ini Karena jangan sampai ini sekjen ini nggak bisa diperintah oleh vice presiden. Karena merasa bahwa sekjen ini lebih tinggi daripada posisi vice presiden. Iya. Baik kewenangan dan jabatan. Ya, padahal dia adalah melayani semua, namanya juga sekretaris. Ya. Tapi gara-gara salah nama, sekretaris berjiwa jenderal, karena sekjen ini kan jenderal, bergaya jenderal. Jadi yang lain ini dianggap bawahannya semua. Nah, dirubahlah menjadi sekum. Nah, sekarang ini Mas Ibrahim menempatkan diri, dia melayani semua pimpinan. Ya. Sekum ya, gitu. Ya. Kemudian yang kedua, pengkaderan di KAI. Pengkaderan itu sudah diatur. Yang bisa menjadi presiden KAI itu nggak bisa lagi sekum mau jadi presiden KAI, nggak bisa. Kalau dulu sekjen berebut pengen jadi ketua umum. Jadi setiap hari dia ngintip. Kira-kira Ngintip terus kelemahannya apa nih? Kalau ya diintip nih, kelemahan presidennya apa nih? Ya. Ini salah satu strategi berdasarkan kajian, fakta, dan bukti daripada seorang Pak Sanjaya, Pak Cucuk Sanjaya dalam hal mengeliminir konflik. Interest dalam kedudukan dalam suatu organisasi sekarang, khususnya Kongres Advokat Indonesia. Sekarang Mas Rudi, ya. Yang bisa menjadi presiden itu pintunya hanya dua. Ya. Satu melalui jabatan vice Presiden. Dua melalui jabatan ketua DPD KAI provinsi. Wah, berarti gua kan bisa ini. Ini dalam rangka lobby juga ini. Gitu. Itu. Iya. Jadi tidak ada di KAI itu tiba-tiba ada tokoh sehebat apapun dengan uang sebanyak apapun tiba-tiba nyelonong mau jadi presiden KAI, nggak bisa. Iya. Mekanismenya nggak bisa. Ya. Sudah diatur sedemikian rupa. Betul. Itu sudah diproteksi. Jadi memang loyalitas, Itu pengkaderan, dedikasi, profesionalitas, gitu. Dan track record dalam organisasi itu memang harus dipertahankan sebagai jenjang karir untuk tingkat presiden ya. Itulah yang kita coba atur, jangan sampai di kemudian hari ada masalah. Betul. Saya mau bicara sedikit tentang tadi bicara beberapa organisasi, Multibar sama Single Bar. Nah, ini Multibar sama Single Bar ini lagi isu yang paling hangat di dunia advokat Indonesia. Isu yang paling panas. Kita dengar bagaimana pendapat Presiden Kongres Advokat Indonesia. Jadi gini. Saya tanya dulu, ini isu beredar. Ini yang mau Multibar kan mau cari jabatan semua nih, jadi pengennya setuju Multibar. Kalau Single Bar kan cuma satu nih presidennya. Gimana kira-kira? Enggak. Plus minusnya kepentingan anggota dan organisasi. Jadi gini, tidak boleh ada satu kekuatan, ya. Tidak boleh ada satu kekuatan yang dominan atau menguasai secara absolut. Enggak boleh. Dunia advokat. Iya. Dunia advokat ini dunia yang paling seksi, paling strategis. Di partai mana yang nggak ada lawyer? Pasti ada semua itu. Pasti ada. Di lembaga mana yang nggak ada lawyer? Semua ada lawyer. Presiden Amerika malah di sana jadi presiden ada berapa kali lawyer? Ya. Kita belum. Karena negara semakin maju, dunia hukum semakin bagus. Tapi sudah ada presiden kita dari posisi lawyer semakin bagus, semakin maju negara ini. Ya. Jadi Multibar itu ada yang nggak paham, dikiranya banyak organisasi itu Multibar. Multibar itu macam-macam. Ini yang kita perlu pahami. Mau pakai yang seperti apa? Misalnya begini, sama dengan partai politik. Partai politik itu ada semacam di Aceh, itu namanya partai lokal.
Ya. Hah? Partai lokal Aceh ada. Ada ya? Ya, ada. Di organisasi advokat juga bisa dibuat seperti itu. Hmm. Jadi ada yang di Jakarta ini banyak organisasi. Tingkat nasionalnya. Tapi ada juga yang tingkat nasionalnya nggak ada. Tapi di daerah dia punya. Begitu ya. Misalnya di daerah ada 10 organisasi. Ya. Di pusatnya cuma ada 3. Boleh-boleh saja. Ini Boleh. multibar juga. Ada yang tingkat lokal. Multibar mana yang mau kita anut? Nah. Gitu loh. Ya kalau mau nasional, kemudian turunannya ke tiap provinsi, boleh. Boleh ya. Atau di nasionalnya nggak ada. Tapi di daerahnya dia jadi organisasi Ke daerah lokal bar. Iya. Gitu. Lokal bar. Ya. Boleh juga. Boleh juga. Gitu. Yang penting ada kebijakannya. Tapi semuanya harus dikontrol. Pertanyaannya yang kontrol siapa? Nah, itu. Yang kontrol tidak boleh satu organisasi. Ya. Kalau satu organisasi yang kontrol nanti absolut. Ya. Kalau nanti absolut, saya benci sama Mas Ibrahim, saya main pecat Mas Ibrahim. Nah. Saya benci dengan Mas Rudi, saya pecat Mas Rudi. Dan itu banyak kejadian. Kejadian Todung Mulia Lubis, Ya. kejadian kasusnya Elsa Sharif, kejadian Ruhut misalnya. Ya. Nah banyak kejadian-kejadian yang karena dia absolut, dia merasa bahwa yang berkuasa. Begitu Nggak boleh. juga, ya. Gitu. Makanya kita berikan pilihan. Tapi harus ada yang kontrol satu. Siapa yang kontrol? Saya menyebutnya namanya regulator. Regulator ya. Regulatornya siapa? Regulatornya itu misalnya satu komisi. Dibentuk satu komisi. Namanya Komisi Komisi. Advokat Nasional Republik Indonesia. Ya. Ya. Misalnya. Ya. Siapa yang duduk di situ? Yang duduk di situ adalah para ketua-ketua organisasi yang di-vote, dipilih dengan suara. Misalnya ada 9 orang komisioner, 9 terbesar jadi Para anggota komisioner. Ya, ya, gitu. ya. Dialah yang mengatur semua regulasi, mulai pendidikan, komisi pengawasan. Sebelum masuk ke situ terbentuknya itu apa yang perlu kita lakukan, Pak Presiden? Itu ya undang-undang harus Undang-undang diganti. ya. Ya, undang-undang harus diganti. Gitu ya. Itu terlepas dari hal multibar dan single bar. Kita punya banyak pilihan sebenarnya banyak kalau pilihan, ya. mau. Ya. Kita bisa bikin kesepakatan bersama teman-teman organisasi. Tapi kan ada yang mau, ada yang nggak mau. Nah. Ada yang merasa bahwa dia kastanya lebih tinggi daripada advokat yang lain. Nah, itu nggak boleh udah bawa. Nggak boleh. Itu. Tapi kan ada organisasi yang merasa dirinya kastanya lebih tinggi daripada organisasi yang lain. Terus dia menilai bahwa kalau KA ini kastanya paling rendah. Ya, Wah, gitu ya. Itu nggak bisa begitu. Please deh. Gitu ya. Gitu. Kira-kira fungsi daripada rencana Komisi Advokat Nasional Republik Indonesia atau apa? Saya ada tambahan sedikit Mas Rudi. Ya. Apa aturan yang bisa ditempuh? Bisa dengan kesepakatan, bisa juga dengan PP. Selama ini advokat nggak punya PP. Undang-undang belum pernah ada PP-nya. Wah, undang-undang nggak ada PP-nya. Undang-undang yang tidak ditandatangani oleh presiden dan tidak ada PP-nya. Bikin aja PP-nya supaya bentuk regulator. Oh, begitu. Jadi undang-undang advokat sampai saat ini belum ada PP-nya. Tapi PP ini jangan dipelintir. Tiba-tiba menunjuk organisasi ini sebagai regulator. Tiba-tiba misalnya organisasi A ditunjuk sebagai regulator. Ya jangan, pasti ribut. Jadi perlu kita duduk bersama. Tapi Mas Ibrahim, boleh organisasi A ditunjuk sebagai regulator. Ya. Tapi dia tidak boleh punya anggota. Supaya netral, anggotamu serahkan ke saya, biar saya yang ngurus anggotanya. Kamu ngurus organisasinya, aku yang ngurus anggotanya. Iya. Beserta teman-teman organisasi yang lain. Gitu. Nah, ini seperti peribahasa. Dua advokat saja bertemu bisa membahas satu permasalahan, bisa muncul 10 keputusan berbeda. Ya. Nah, ini berarti apa kira-kira masukan gimana Pak Seko terhadap apa yang dibahas tadi? Ya. Dengar tadi diskusinya Pak Pres. Ya. Yang harus kita jauh sudah. Sederhana sih gambarannya kalau analoginya kami selama ini. Semakin banyak advokat, Iya. itu akan mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat. Iya. Nah, karena akses semakin dekat, yang diuntungkan kan masyarakat. Masyarakat betul. Orang anggap semakin banyak advokat, semakin amburadul dan advokat. Padahal
yang diatur adalah standarnya. Yang kecewa dengan pelayanan ada, semakin banyak advokat, otomatis kan ada juga yang kecewa dengan pelayanan. Sama dengan dokter. Ya. Semakin banyak dokter, ada Ada juga yang komplain segala macam. Tapi solusi terhadap satu dewan kehormatan tadi berarti ada perlunya kebijakan politik ya pemerintah dalam hal ini untuk melihat bagaimana dunia hukum ini khususnya rasa keadilan masyarakat atau pemenuhan rasa keadilan itu bisa tercapai dengan adanya peraturan pemerintah sendiri itu ya. Satu hal lagi Pak, ini by data. Undang-undang advokat inilah yang paling sering diuji di MK. Sudah 20 kali lebih. Itu tandanya undang-undang ini sebenarnya punya masalah. Oh, dari lahirnya sudah bermasalah. Atau Mas Ibrahim, undang-undangnya tidak bermasalah. Advokatnya yang bermasalah. Advokatnya yang bermasalah. Iya. Inilah. Itu dua hal. Iya. Jadi perlu adanya satu pemikiran yang betul berjiwa besar lah. Ya, jangan ego pribadi dimunculkan, ego organisasi dimunculkan, karena akan mengabaikan semua kepentingan baik advokat sendiri dan pencari keadilan. Sebenarnya Bang, kalau ini semakin kelihatan karena antar organisasi kompetisi yang diuntungkan anggota. KAI kan tidak mau dikalah sama organisasi lain, makanya bikin program-program yang bisa membuat anggota itu lebih pintar. Supaya anggota tidak lari. Ya. Itu kan menguntungkan anggota. Ya. Ketika anggota semakin program organisasi advokat itu bagus, berefek pada anggota, juga akan bisa berefek pada masyarakat. Betul. Jadi ya kalau kita menuntut negara untuk menguatkan organisasi advokat dalam konteks peningkatan kualitas. Betul. Makanya gini, saya punya program Mas Rudi. Program ini adalah program untuk meratakan pelayanan hukum kepada masyarakat. Selama ini kan seperti tadi hasil kajian dari World Bank bahwa satu orang advokat itu melayani lebih dari 50.000 ya di Indonesia. Iya. Ya. Atau ya kalau di jumlah mungkin bisa 500.000 kan? Ya. Advokat Nggak sampai lah ya. Oke. Nah, itu kan berarti kan untuk melayani sekian banyak masyarakat itu kan jumlahnya harus sedikit advokat. Sedangkan bagaimana caranya masyarakatnya tersebar di daerah-daerah? Iya. Makanya kita punya program namanya Satu Desa Satu Advokat. Satu desa satu advokat. Nah, ini Presiden KAI punya program ini, Satu Desa Satu Advokat. Tapi ini saya ingat Pak Presiden, ini juga adalah pesan dan juga program daripada ketua dan pembina kita. Ya, Ketua MPR RI punya program dan punya cita-cita. Pendekatan advokat turun ke desa untuk mengawal masyarakat. Betul. Nah, jadi kita coba terjemahkan apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina itu dengan program namanya Satu Desa Satu Advokat. Kalau di kota itu namanya Satu Kelurahan Satu Advokat. Atau setidak-tidaknya Satu Desa Satu Kelurahan Satu Paralegal. Program ini sebenarnya untuk mendekatkan akses keadilan masyarakat, mencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan hukum. Sama orang-orang kota, orang-orang yang punya uang. Tapi kemampuan mereka kan terbatas. Lokasi mereka juga jauh. Tidak semuanya kan dari kota. Bagaimana caranya untuk mengeksekusi program ini? Kita punya program lanjutan. Saya sedang menyiapkan pelayanan, bukan hanya advokatnya yang turun ke desa, kelurahan, tapi kita juga menyiapkan satu sarana. Saya sedang menyiapkan 10 buah bis advokat. wow, bukan apa? Omnibus law ya? Bus beneran nih. Oh, bus benar. Jadi saya pikir tadi ini omnibus law, ternyata KAI punya program bus beneran. Beli bus. Atau bis benar yang akan turun ke desa-desa. Wah, luar biasa nih. Luar biasa. Nah, ini nih, kira-kira apa menjadi program sampai bis turun ke desa? Tujuannya supaya para advokat itu bisa terjun sampai ke daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan bis, parkir di kantor kecamatan atau di kelurahan. Masyarakat yang mau nanya apapun, mau konsultasi tentang apapun, bisa terkonek. perjanjian,
misalnya bisnis, dia jual hasil kebun. Kebun, bagaimana cara pemasarannya? PT, pemasarannya, cara kredit ke bank, mendaftar ke membuat PT di notaris. Jadi bisa terkoneksi sama internet segala macam. Bisnya ini bis kantor kira-kira gitu. Oh, jadi kantor yang bisa moving lah. Ya, kantor yang mobile. Nah ini luar biasa. Kongres Advokat menjangkau masyarakat ya. Mungkin setiap hari apa dia parkir di situ. Nanti mungkin saya siapkan bagasi di belakang yang agak kosong, mungkin bawa ketela pohon. Wow, gitu. Bayarannya bisa bayaran bisa ketela, bisa sayur, bisa segala macam. Pertanyaannya Mas Rudi, apa keuntungannya buat advokat di daerah? Ya. Jangan lupa teman-teman, itu kan magang itu kan tidak harus di kantor. Betul. Dia bisa terjun langsung di lapangan. Di lapangan ya. Belajar sambil learning by doing. Iya. Jadi dia dapat ilmu langsung dari lapangan. Saya rasa KAI ini bukan program 5-10 tahun, bukan program 1-2 tahun. Ini selamanya. 5-10 tahun. 10 tahun. Jadi 5-10 tahun. Iya. KAI insya Allah akan matang. Iya. Advokatnya dibandingkan dengan itu. Berarti kita tunggu launching BIS Kongres Advokat Indonesia Menjelajahi Indonesia dengan program pembinaan hukum, program. Jadi nanti saya akan membuat sayembara, membuat desain. Bukan logo KAI. Kalau logo KAI nggak perlu disayembarakan. Jadi ini cita-cita seorang Presiden Kongres Advokat Indonesia, bagaimana menjamah tangannya, hatinya sampai kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Kita apresiasilah. Mungkin untuk beberapa bulan ke depan 10 BIS, semoga ke depan lebih sesuai dengan jumlah kabupaten kota di Indonesia. Oh, keren. Begitu ini, dan ini yang perlu diluruskan bahwa BIS itu bukan dikelola oleh kita. Ya, kita sebarkan. Misal Jawa Tengah banyak ini yang perlu di ini. Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali. Saya kita sebar. Ya. Dan halo Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota. Saya mengharapkan begitu teman-teman terjun, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah. Itu ya BPD, kita BPD menggugah lah, karena tanggung jawab perkembangan masyarakat di wilayah masing-masing ada tanggung jawab pimpinan daerah secara politik ya, dan kita akan membantu mensupport. Dan Mas Rudi, saya sudah komunikasi dengan beberapa kepala daerah yang kebetulan teman-teman sama saya sudah bicara, ya mudah-mudahan ke depan kita bisa. Ya kalau kita aja dari jauh bisa berpikir untuk semua, saya rasa dari daerah juga pasti akan berpikir begitulah. Iya, pasti akan mendukung lah. Karena ini semua tugas tanggung jawab kita bersama. Begitu. Gitu. Ngopi lagi. Bagaimana, produsen? Ya. Sekarang ini kan untuk menjadi advokat itu kan syaratnya itu ada di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 itu bunyinya begini. Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti PKPA yang diselenggarakan oleh organisasi. Ya. Ya. Apa artinya? Artinya yang bisa jadi advokat itu adalah dari 4 perguruan tinggi. 1 hukum, 2 perguruan tinggi hukum militer, kemudian sarjana ilmu kepolisian, kemudian sarjana hukum, sarjana syariah. Sarjana syariah ya. Tapi ada syarat lain itu umum, domisili warga negara Indonesia, berperilaku baik dan ujian, pendidikan, magang, gitu kan. Ya. Kemudian di pasal 4 ada tambahan lagi syarat. Jadi syaratnya ada 3, pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1 ini bukan organisasi yang pegang, itu pengadilan tinggi. Dia harus mengucap sumpah. Ya. Mengucap sumpah ini di dalam ketentuannya disebutkan bahwa yang disumpah itu adalah advokat, calon advokat. Betul. Jadi salah kalau ada banner tulisannya sumpah calon advokat, itu keliru. Yang benar sumpah advokat. Setelah pengangkatan baru disumpah. Ya. Kalau belum pengangkatan jangan boleh disumpah dulu. Karena dia baru calon. Ada organisasi yang tidak pernah menyelenggarakan pengangkatan, itu kemudian disumpah, ini lompat karena ada pasal 2 ayat 2 isinya pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi, harus dilakukan dulu.
Oh, ya. Ini ada organisasi yang nggak pakai pengangkatan, tiba-tiba lompat. Pengangkatannya di pengadilan tinggi. Padahal itu sebenarnya tinggal organisasi terus di pengadilan tinggi menyumpah. Iya. Nah, disumpah itu tergantung dari domisilinya. Oh, di mana domisili? Tergantung dari KTP-nya. Domisili, saya nggak ngerti KTP sama domisili. Jadi kalau domisilinya di Surabaya, contoh, ya. Saya ini KTP Jayapura. Ya. KTP, tapi saya tinggal di Medan. KTP saya Jayapura, tapi saya sudah lama tinggal di Medan. Ya. Tiba-tiba mau jadi advokat, ikutlah saya di Medan. Ya. Mulai dari pendidikan, ujian, sampai dengan pengangkatan di Medan. Begitu saya mau minta sumpah di Medan, nggak boleh. Saya disuruh pulang ke Papua karena KTP-nya Papua. Ketika sudah berlaku nasional etika. Masa disuruh pulang ke Papua gara-gara gara-gara mau sumpah? Harusnya sesuai dengan undang-undangnya. Betul. Sesuai dengan domisili. Saya nggak ngerti domisili itu menurut saya yang namanya domisili. Saya tinggal saya sekarang di Medan, itu domisili saya. Betul. Iya, tinggal dibuktikan surat kelurahan, nggak usah tinggal di situ. Yang penting dia warga negara Indonesia, kan begitu. Iya. Ini yang saya juga ingin meluruskan pengertian tentang domisili. Iya, demikianlah sahabat hukum mereka. Bincang-bincang kita dengan Presiden Kongres Advokat Indonesia dan Sekum KAI. Karena begitu asiknya pandangan, masukan tentang hukum dan dunia advokasi, masih pengen lagi lanjut ini. Kita akan berlanjut pada session ketiga. Terima kasih. Hai sahabat hukum mereka, jangan lupa like, subscribe, comment, and share.